apa yang dia lakukan itu murni adalah karena empati kepada kepentingan derajat kesehatan masyarakat, tidak ada kepentingan politik atau kepartian politik, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan yang lain kecuali soal empati kemanusiaan. Seringkali orang hanya melihat satu dua kata yang dianggap menghina gitu ya, tanpa memperhitungkan persepsinya, lalu melupakan ada background seperti Jering yang punya humanisme yang tinggi. Begitu surat perintah penahanannya turun, saya mengontak orang untuk datang ke kepolisian untuk membawakan peralatan pribadi, peralatan mandi, sandal, celana pendek. Kan kalau masuk tahanan rumah tahanan kan nggak boleh pakai celana. Kalau melihat apa yang di posting ya atau yang didistribusikan dalam media elektronik atau media sosial oleh Jering itu yang berkaitan dengan masalah penghinaan kepada WHO dan juga ID, ya itu memang kalau kita lihat memang memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 tentang mendistribusikan sehingga dapatnya diakses sebuah informasi, dan juga pasal 28 yang bicara mengenai masalah ujaran kebencian, karena di situ sudah ada rasa tidak suka terhadap ID, terhadap WHO ya. Ya jadi karena ancamannya 6 tahun, maka itu yang membuat penyidik kepolisian di Polda Bali langsung melakukan penahanan. Kalau saya melihatnya bahwa kasus yang menimpa Jering itu, SID itu unsur pencemarannya masuk, ya unsur pencemaran sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3, pasal 28 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik itu masuk, ya. Pasal 27 ayat 3, ya, yang katanya ancamannya 6 tahun, ya padahal itu pencemaran itu sudah dirubah, tapi perubahan undang-undang ITE itu dari 6 tahun menjadi 4 tahun ancaman hukumannya. Nah, sehingga kalau orang dituduh pasal itu tidak bisa ditahan sebenarnya. Pencemaran itu delik aduan. Artinya apa? Artinya harus ada orang yang mengadu, dan orang yang mengadu itu adalah korbannya, gitu. Jadi kalau yang mengadu bukan korbannya itu nggak bisa sebenarnya. Ya kalau yang dicemarkan itu badan hukum atau organisasi, nggak bisa pakai pasal itu. Kalau memang misalnya dia merasa terhina, dia merasa tercemar atau apapun yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, maka orang tersebut bisa melakukan laporan ya kepada pihak kepolisian bahwa telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Tapi kan sebagai istri aku punya emosi kan, ya Allah suami gue punya niat bagus, tujuan bagus, kok malah jadi begini sih gitu. Tapi itu bagus, terpaan itu membuat dia jadi lebih kuat dan jadi lebih banyak belajar. Selama 5 tahun yang aku bangga, saat itu kita meeting rapat banyak musisi masalah undang-undang, diakui di DPR setelah puluhan tahun Mas Anang yang paling bersuara. Jadi di DPR itu Anang bener-bener lah gitu kerja, dia ketahuan gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.